Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti program studi independen bersertifikat di Kairos Academy. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, NPM 200820100111 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di semester 6 ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti program MSIB angkatan keempat di Kairos Academy. Bagaimana kisah saya? Yuk simak penjelasannya. Oke, yang pertama, agar lebih mengenal tentang program ini, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan kampus merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya. Lalu, kenapa mahasiswa perlu ikut program kampus merdeka? Yang pertama, mahasiswa akan mendapat pengalaman kegiatan praktik di lapangan yang akan dikonversi menjadi SKS. Yang kedua, mahasiswa dapat mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Yang keempat, mahasiswa dapat menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Tujuan dari kampus merdeka sendiri adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program eksperimental learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang program Kampus Merdeka, teman-teman dapat mengunjungi web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di web ini, mahasiswa dapat mencari berbagai program Kampus Merdeka dan melihat jadwal pendaftarannya. Nah, di web ini juga tersedia informasi mengenai Kampus Merdeka, manfaat program Kampus Merdeka, syarat mengikuti program Kampus Merdeka, dan beberapa pertanyaan umum mengenai Kampus Merdeka. Nah, di web ini juga terdapat beberapa program unggulan dari Kampus Merdeka, seperti Kampus Mengajar, Magang Merdeka, Studi Independen, Pertukaran Mahasiswa, Wirausaha Merdeka, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah program studi independen bersertifikat. Nah, apa itu studi independen bersertifikat? Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program studi independen merupakan pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja dan dunia usaha dalam bentuk kursus singkat atau short course, kemah kerja atau bootcamp, massive open online course, dan lainnya, yang dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personel organisasi mitra dalam satu proyek atau studi kasus. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang program studi independen, teman-teman juga dapat mengunjungi web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.
Oh iya, selama mengikuti program MSIP ini, mahasiswa wajib mengisi logbook harian yang terdapat di web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Dan di akhir programnya nanti, mahasiswa juga wajib mengisi laporan akhir yang sudah disediakan di web kampus Merdeka. Nah, dalam program MSIP Batch 4 kali ini, saya berkesempatan untuk belajar di PT Kairos International Ventures atau disingkat CIV. PT Kairos International Ventures didirikan pada tahun 2016 sebagai perusahaan teknologi dan media. Menyadari perlunya peningkatan keterampilan pemuda Indonesia dan mendapat panggilan untuk melaksanakannya oleh para pemimpin bangsa, CIV meluncurkan divisi pelatihan Industri 4.0 yang khusus berfokus pada cloud computing. CIV bermitra dengan organisasi terkemuka di industri untuk membangun kursus cloud computing kelas atas. Dengan komputasi awan menjadi salah satu teknologi dasar untuk industri 4.0, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk dilatih menjadi ahli pada bidang tersebut dimulai dari tingkat universitas. CIV sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut. Untuk visinya, menciptakan momen signifikan yang memiliki dampak abadi. Sedangkan misinya, kami akan membuat proyek dan program yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan pada skala nasional maupun global. Lalu, apa sih pentingnya cloud computing itu sendiri? Cloud computing dapat didefinisikan sebagai penggabungan beberapa komputer menjadi sebuah sistem yang menyatu, sehingga dapat mengelola sumber daya melalui jaringan internet secara bersamaan. Sehingga adanya teknologi cloud akan mengubah cara kita dalam menyimpan, mengakses, memproses data, serta menyediakan layanan IT dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel. Pembelajaran di Kairos Academy mengambil tema Cloud Computing for Job Seekers. Cloud Computing for Job Seekers adalah program pelatihan untuk mempersiapkan individu agar siap berkarir di bidang teknologi cloud. Melalui pembelajaran berbasis skenario dan laboratorium langsung dengan fokus terhadap penyedia layanan cloud Amazon Web Service atau disingkat AWS. Peserta pelatihan akan memperoleh keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk posisi cloud engineer pemula. 3 slide pertama Cloud Computing for Job Seeker berisi teori dan pengetahuan dasar yang merupakan pendukung untuk bisa menguasai teknologi cloud computing. Slide terakhir merupakan project based learning yang mana pelajar diharapkan untuk bisa mengidentifikasi masalah dan membuat solusinya dengan bimbingan mentor. Tahapan ini disebut Empower Stage. Nah, dalam pembelajaran Cloud Computing for Job Seeker ini terdapat beberapa modul yang akan dipelajari mahasiswa. Di antaranya yaitu yang pertama Fundamental of Cloud, yang kedua Database and File, yang ketiga Python Programming, yang keempat Linux Fundamental, yang kelima AWS Cloud Introduction, yang keenam AWS Storage, Compute and Database, yang ketujuh AWS IAM and Networking, yang ke-8 AWS Security, Billing and Pricing, yang ke-9 AWS CCP Exam Preparation, dan yang ke-10 adalah proyek akhir. Pertemuan awal dari program ini adalah onboarding, yang mana merupakan sesi pemaparan skema pembelajaran dan perkenalan dengan Kairos Academy serta homeroom coach. Selama masa pembelajaran ini, mahasiswa akan dibagi menjadi 4 kelas dan setiap kelas akan didampingi oleh homeroom coach sebagai pengajarnya. Rangkaian pembelajaran yang akan diikuti dalam Cloud Computing for Job Seeker diantaranya yaitu mengikuti kelas sinkron di Zoom Conference setiap pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat bersama homeroom coach yang mana dimulai dari hari Senin hingga Jumat. Pembelajaran mandiri melalui LMS selama 4 jam, mengerjakan post test, mengerjakan tugas mandiri atau mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya adalah cuplikan diary life saya selama mengikuti program MSIP di Kairos Academy. Kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 8 pagi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu di depan laptop. Pembelajaran sinkron dilakukan melalui platform Zoom dan nanti akan berakhir pada pukul 11 siang.
Sebelum pembelajaran dimulai, coach selalu mengingatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian masuk pada materi pembelajaran hingga nanti berakhir pada pukul 11 siang. Dilanjut pembelajaran mandiri pada pukul 1 siang hingga nanti jam 4 sore. Pada pembelajaran mandiri ini, mahasiswa dapat mengakses video materi yang ada di LMS. Hello learners, welcome to the first chapter in Introduction to Music. Untuk memperdalam materi yang sudah diajarkan oleh coach melalui Zoom, mahasiswa dapat membaca rangkuman materi yang ada di lab exercise. Jika kuis dan juga tugas modul sudah dibuka oleh coach, maka kita bisa mengerjakannya secara langsung. Di sini saya sudah mengerjakan kuis dan juga tugas modul dari Linux Fundamental. Pembelajaran mandiri berakhir pada pukul 4 sore. Selain itu, mahasiswa juga mendapat pelatihan lain seperti soft skill class untuk mengasah soft skill mahasiswa, AWS CCP Test Exam, yaitu di mana mahasiswa yang mendapat nilai peringkat 3 teratas akan mendapat voucher tes untuk sertifikasi AWS Cloud Practitioner secara gratis. Kemudian grup mentoring yang mana diadakan ketika mahasiswa mengerjakan proyek akhir bersama kelompok. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran agar lebih mudah, mahasiswa juga akan mendapatkan akses ke LMS orbitguru.org, yang mana di dalamnya terdapat materi-materi yang akan dibahas oleh home coach saat pembelajaran sinkronus melalui Zoom. Nah, LMS ini juga menjadi tempat untuk mengumpulkan tugas dan mengerjakan kuis di setiap materi yang dipelajari. Selain itu juga terdapat lab exercise yang membantu pemahaman mahasiswa mengenai materi yang dibahas. Kemudian proyek akhir. Mahasiswa yang telah mengikuti serangkaian pembelajaran akan mendapat proyek akhir yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok dengan batas waktu 1 bulan. Proyek akhir ini bertujuan untuk melengkapi penguasaan teknik implementasi cloud computing dengan AWS secara komprehensif dan aplikatif. Sesuai dengan tahapan Empower Stage, dalam proyek akhir program ini, mahasiswa akan membuat sebuah solusi atau produk teknologi yang diimplementasikan menggunakan cloud computing dengan didampingi dan dibimbing oleh homeroom coach-nya masing-masing. Nah, dalam proyek akhir ini, saya bersama anggota kelompok saya membuat sebuah sistem monitoring web server menggunakan perangkat lunak Kibana dengan mendeploynya di layanan AWS Cloud. Sistem ini dapat merekam data log aktivitas yang terjadi di dalam sebuah website dan menampilkannya dalam bentuk visualisasi, sehingga mempermudah administrator untuk mengawasinya. Untuk mendapatkan nilai, sistem yang berhasil dideploy di AWS Cloud ini akan dipresentasikan secara berkelompok di depan 4 homeroom coach dari kelas lain. Nah, berikut adalah beberapa cuplikan dari presentasi kelompok kami saat proyek akhir. Teknologi terbaru seperti AI dan machine learning. Kemudian Bridge, yaitu persaingan yang ketat. Pasar sistem monitoring web server memiliki persaingan yang tinggi dengan banyak penyedia layanan serupa. Kemudian sifat open source dari Kibana berarti ada risiko bahwa Kibana dapat ditinggalkan oleh komunitas pengembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wi. Terima kasih Saudara Najib. Selanjutnya saya, Wi Kurniawan, akan menjelaskan tentang bagaimana desain arsitektur mengenai web server monitoring menggunakan Kibana. Pertama, Kibana ini dibangun di dalam satu instance ya. Satu instance EC2, yang mana di dalam satu instance EC2 itu kami dengan memiliki IP yang sama, namun dalam pendeployannya dan dalam iniannya kami membagi menjadi 2 port, yaitu di mana port yang pertama yang port 8080 itu untuk web servernya, kemudian yang berjalan berbasis AKJ, kemudian untuk IP yang biasa ini 4421513021 ini Nginx yang digunakan web server yang digunakan untuk menjalankan Elastic. Yang terakhir adalah kesan dan pesan.
Pesan untuk saya sendiri, setelah mengikuti program MSIP di Kairos Academy ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri dan dapat mengembangkan produk ataupun solusi menggunakan layanan cloud untuk permasalahan di dunia nyata. Sedangkan kesan yang saya dapat selama mengikuti program ini, melalui program MSIP ini, saya mendapat banyak keterampilan, baik soft skill maupun hard skill yang mungkin tidak banyak saya dapatkan saat di perkuliahan. Melalui pembelajaran Cloud Computing for Job Seeker yang disediakan oleh Kairos Academy, saya dapat melakukan deployment dan menerapkan sistem informasi ke dalam layanan cloud sesuai dengan kebutuhan industri. Tidak hanya itu, saya juga mendapat banyak teman dan juga relasi baru dari berbagai daerah. Saya juga mendapat melatih kerja sama tim bersama mereka saat mengerjakan proyek akhir. Nah, itulah cerita pengalaman saya selama mengikuti MSIP Batch 4 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.